Monthly reading barengan sama Oracle Card Indonesia, teman-teman ya. Kali ini temanya adalah yang perlu kamu waspadai. Alias ya, kita bakalan bahas dari satu zodiak ke zodiak yang lain ya. Satu zodiak berpasangan dengan zodiak yang lain pula, teman-teman ya. Jadi contohnya sekarang kita mau baca buat teman-teman Aquarius ya kan. Nah, nanti kita bakalan lihat nih teman-teman Aquarius berpasangan dengan siapa gitu. Pasangan dengan Aries gitu kan, ya kayak gimana, apa yang perlu diwaspadai di bulan ini ya. Ini monthly reading, jadi kita bakalan jumpa dengan tema yang sama setiap bulan ya teman-teman ya. Dan buat kalian yang ketinggalan ya readingan ini, kalian boleh lihat di playlist untuk yang monthly ya. Untuk yang bulanan ada, kalian tinggal klik aja di sana. Oke. Sesuai dengan bulannya yang kalian mau baca yang mana. Teman-teman Aquarius yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak email ya di oraclecardindonesia@gmail.com. Dan juga buat teman-teman semua yang sampai bulan ini aja masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia ya, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Ayo segera subscribe, karena apa? Karena sayang banget kalau misalkan kalian lewatkan, teman-teman ya. Ini adalah audio sound therapy yang bisa kalian dengarkan secara konsisten berulang-ulang ya, demi hasil yang sangat maksimal ya, seperti itu. Jadi kalian lihat di videonya, lihat deskripsinya ya, video untuk apakah itu ya, lalu sesuai nggak sih sama kebutuhannya kalian. Kalau misalkan nggak sesuai, cari video yang lainnya ya. Kalian lihat di playlist di sana, lalu kalau udah serak, udah mantap, kalau bingung kalian boleh nanya ya teman-teman ya. Komen aja di video yang kalian dengerin ya. Tapi kalau misalkan kalian pingin yang dibantu lebih detail dan sebagainya, kalian boleh tanya-tanya ke email. Well, kita baca ya. Aquarius, still Indonesian Oracle Card Indonesia. Just remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful world for you. Kita lihat buat Aquarius yang jomblo terlebih dahulu, sedang memutuskan untuk tidak bersama dengan siapa-siapa, tidak menjalin hubungan dengan siapa-siapa. Ada wisdom di sini, which is kalau kita lihat ya, naungannya ada naungan Venus ya, tentang cinta sebenarnya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam ya, tentang ketulusan sih teman-teman ya, tentang ketulusan, tentang melakukan yang terbaik, tentang kebijaksanaan kamu sebelum kamu memutuskan sesuatu hal atau melangkah ya, seperti itu. Jadi hal-hal kecil bisa jadi konflik teman-teman kalau kita nggak bisa siasatin itu dengan bijak ya. Jadi hati-hati di sana. Oke. Right. Selanjutnya kita lihat buat Aquarius yang have relation dengan Aries ya. Yang pertama ada Venus ya, juga sama teman-teman ya. Ini tentang cinta, tentang kasih, tentang sayang ya, seperti itu. Apa sih yang perlu diwaspadai buat kalian Aquarius Aries? Yang perlu kalian waspadai adalah baper ya, kebaperan, terbawa perasaan, terbawa emosi, mudah kebawa perasaan. Nah ini dia teman-teman, ini ya nggak bawa kebaikan teman-teman kalau kayak begini ceritanya. Kalau kita gampang kebawa perasaan ya, hasrat sesaat, yang ada malah hubungannya jadi nggak baik. Jangan selalu mengorbankan diri. Karena apa? Karena orang yang selalu mengorbankan diri pasti akan bisa mengorbankan orang lain juga. Jadi teman-teman ya seperti itu. Oke, ini untuk Aquarius Aries ya. Sekarang kita bakalan menuju ke Aquarius yang have connection secara energi dengan Taurus. Ada Pluto di sini. Pluto adalah tentang suatu kematian ya, satu pelepasan dari fase yang lama ya, dan menuju fase awal yang baru, sebuah perubahan teman-teman. Hati-hati dengan apa sih? Dengan ketidakjujuran ya, dengan rahasia-rahasia yang ditutupi ya, seperti itu. Lalu juga berhenti dan stop untuk kalian yang terlibat hubungan-hubungan yang berbahaya ya. Jadi kalau misalkan kalian ternyata
sudah berpasangan terus suka sama yang lain ya, main belakang ya, seperti itu. Janganlah teman-teman ya, sebaliknya pun juga gitu, jangan ya. Right, sekarang kita coba lihat untuk teman-teman Aquarius Gemini. Di sini ada Saturnus ya, which is tentang attachment. Attachment adalah terjebak hal-hal yang sifatnya kesenangan sesaat. Jangan ya teman-teman ya, sesaat ya, kesenangan sesaat. Janganlah ya, batasan-batasan itu perlu teman-teman. Lalu juga manajemen waktu perlu diperbaiki ya teman-teman ya, dalam artian antara relasi dan pekerjaan ya. Kalau bisa imbang kan jauh lebih bagus ya. Kan kerja buat keluarga katanya, kerja buat orang disayang, kerja buat diri sendiri. Kok ya gitu. Coba balikin ekstasinya lagi gitu ya. Oke. Kita lihat yang selanjutnya, Aquarius Cancer, ada Pluto ya, which is tadi kita udah bahas bahwa Pluto itu adalah fase ya, lepasnya fase yang lama dan munculnya kembali fase yang baru. Jadi ya, diingetin buat apa? Waspada, terjebak hubungan-hubungan lama, terjebak masa lalu ya, terjebak hubungan-hubungan di masa lalu. Ini juga diingetin ya teman-teman. Lalu juga untuk belajar terbuka, karena potensi untuk nutupin ini banyak banget ya di bulan ini teman-teman ya. Belajar lebih terbuka, belajar untuk nggak takut yang namanya nyampein perasaannya kamu ya, apalagi kalau misalkan ini sama pasangan, right? Jangan terjebak-jebak di hubungan masa lalu. Yang lalu sudah berlalu ya, yang sekarang ini adalah awal yang baru. Mari kita buka hari yang baru, jadi pribadi baru. Oke, sekarang Aquarius Leo ya teman-teman ya. Aquarius Leo ada Jupiter di sini. Which is kalau kita bicara tentang Jupiter berarti kita bicara tentang bukan pembaruan. Kita bicara mengenai Jupiter pertumbuhan ya, pertumbuhan growth ya, dalam artian sesuatu hal yang berkembang ya, punya rencana ya, rencana jangka panjang dalam satu hubungan teman-teman. Karena biasanya kalau misalkan kita jalan duluan aja terus-terusan gitu, nggak punya rencana, biasanya malah jadinya toxic relation ya, karena semakin lama nggak ada kejelasan kan ya. Ketegasan dan lain-lain sebagainya. Ada perjalanan jarak jauh ya untuk kalian yang LDR ya, seperti itu, sesuatu hal yang direncanakan. Nah, kita bakalan lihat ya teman-teman ya, yang selanjutnya ada Aquarius Virgo. Aquarius Virgo ada Uranus ya, dinaungi oleh Uranus di bulan ini tentang kebebasan, tentang menjadi diri sendiri teman-teman ya, tentang melepaskan yang namanya stempel kesempurnaan ya, tentang terbuka, tentang menjadi diri kalian sendiri. Karena kalau kita bicara mengenai satu relasi yang kita bangun bersama dengan seseorang, kita pastinya mau dong yang langgeng, yang lama, yang kalau bisa selama-lamanya gitu kan ya. Kita nggak mau cuman ngejalanin sisi sempurna yang pada akhirnya itu jadi sesuatu hal yang sangat-sangat really ya melelahkan banget. Jadi ayo teman-teman, lebih bebaskan diri, bisa jadi diri kamu sendiri ya, satu sama lain, dan bisa saling adanya antara kamu dan dia. Pasti jadinya jauh lebih enteng teman-teman. Nah, kurangi juga untuk melawan arus ya. Artinya bukan berarti kamu harus cari aman, enggak gitu. Tapi kalau misalkan hal-hal yang dari awal aja kamu udah tahu itu resikonya gede, ya udah nggak usah gitu ya, seperti itu. Kecuali kamu emang udah siap lah sama resikonya ya. Oke, kita lihat yang selanjutnya ada apa? Illusion ya. Aquarius Libra ada illusion. Neptunus adalah ketidakjelasan. Jadi untuk kalian semua yang lagi punya problem yang gak jelas ya, jangan ditunda masalahnya, tapi diselesain dong gitu. Lalu juga buat teman-teman yang terjebak di hubungan-hubungan tanpa komitmen, hubungan-hubungan yang kayak bayangan gitu, nggak jelas gitu tuh. Hayo diperjelas gitu. Jangan sampai kamu jalan tapi nggak ada jaminan. Ya emang sih nggak ada jaminan gitu kan di dunia ini. Cuman kalau misalkan sesuatu hal yang kamu pastiin ya, seenggak-enggaknya
kalaupun mau jalan ataupun enggak itu juga sesuatu hal yang pasti gitu ya. Right, Aquarius Scorpio teman-teman ya. Aquarius Scorpio, Saturnus ini tentang batasan-batasan ya teman-teman ya, batasan-batasan. Kalau kita lihat di sini, ayo ini diingetin nih ya, waspadanya kemana sih? Waspadanya ke hubungan-hubungan yang gak real, hubungan yang gak serius, ikatan-ikatan yang gak jelas teman-teman. Hati-hati di sana ya. Jadi kalau misalkan kalian bisa perjelas hal tersebut ya bagus ya. Move on ke arah yang jelas aja. Yang gak jelas ya gak usah gitu. Right, kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat yang selanjutnya, Aquarius, Sagittarius. Ada Mercury di sini tentang pergerakan, tentang sebuah perubahan, tentang hal-hal yang harusnya menyenangkan ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dilihat di sini, apa yang perlu kamu waspadai adalah tentang waktu sih ya. Belajar punya waktu buat orang-orang yang kamu sayang ya, itu penting banget. Lalu juga jaga komitmen ya. Karena kalau misalkan kita nggak jaga komitmen, kita nggak, ibaratnya itu tidak kasih waktu ya buat orang-orang yang kita sayang, kita bisa jadi lupa ya, kegoda-goda sama sesuatu yang sifatnya sesaat, esensi dari awal apa itu malah nggak dapet teman-teman. Peduli dengan aturan-aturan yang berlaku. Right, kita lihat untuk Aquarius Capricorn, ada Moon di sini. Moon adalah tentang ekspresi, tentang rahasia, sesuatu hal yang ditutupi teman-teman ya, sesuatu hal yang tidak diungkapkan dan bikin lelah teman-teman kalau kamu harus nanggung semuanya sendiri ya, merasa ditekan, merasa terdominasi, nggak bisa jadi diri sendiri ya. Terus buat apa kalian ngejalanin? Belajar lebih apa adanya sih teman-teman ya dalam satu hubungan. Jadi kalau suka bilang suka, kalau enggak bilang enggak. Itu esensi dari sebuah hubungan. Mau mengerti, mau mendengarkan ya. Seperti ini, lebih apa adanya. Buat kalian yang lagi runyam nih ya hubungannya, yang enggak bisa diekspresikan ya, hubungan-hubungan yang disembunyikan gitu ya, kepinginnya yang namanya kadang kan ada yang pamer gitu kan, pingin pamer nih, punya istri, punya suami gitu, punya pasangan gitu, end up-nya gitu kan ya, ternyata hubungan-hubungan ini adalah hubungan yang ditutupin gitu karena mungkin ada problem. Nah ini dia nih teman-teman ya. Waspada di sana. Lalu kita lihat Aquarius ya. Ada Uranus di sini, ini adalah tentang kebebasan teman-teman ya. Ini dia balik lagi, freedom ini adalah tentang menjadi diri sendiri. Ketika kita berpasangan dengan seseorang bukan berarti kita kehilangan jati dirinya kita teman-teman ya. Tetapi tetap dengan jati dirinya kita, saling menghargai. Kamu tidak berusaha merubah dia tidak berusaha merubah kamu. Kalaupun salah satu dari kalian kepingin berubah, itu adalah hak asasi masing-masing ya. Pasangan hanya mengingatkan, tetapi kunci perubahan adalah diri sendiri, seperti itu. Lalu juga, tapi ini juga jangan jadi ini ya teman-teman ya, jadi kayak semacam pembenaran bahwa ya kan aku kayak begini gitu, aku kayak gini, kamu mau apa enggak ya serah kamu gitu ya. Ya enggak kayak gitu juga ya. Ketika kita berpasangan dengan seseorang ya, kita satu visi, artinya sudah bukan kamu ke kanan aku ke kiri, tapi gimana caranya walaupun aku ke kanan kamu ke kiri, tapi kita satu visi, kita berjalan bersama. How? Bagaimana ceritanya? Nah itu dia, tidak saling merubah ya untuk menjadi seperti apa versi yang kalian mau ya, menurut kalian ya pasangan seperti apa dan kayak gimana, tetapi ya satu visi bersama, mau apa gitu. Oke, sekarang kita lihat ke Aquarius Pisces ya teman-teman. Ada Mars di sini, which is Mars ini adalah tentang ujian-ujian, hambatan-hambatan yang mungkin muncul di bulan ini buat kalian ya. Tapi ini bisa diatasi. Jangan bilang gak bisa diatasi. Gak ada yang gak bisa diatasi ya. Semua masalah bisa diatasi, terutama problem-problem kamu di bulan ini teman-teman ya. Jadi apa yang perlu diperkuat? Kekuatan internalnya kalian ya. Komunikasi ya. Karena kalau misalkan kekuatan internalnya kalian tuh kuat, mau celah dimanapun ya, sekecil apapun lubang tikusnya itu gak akan ngefek teman-teman ya, nggak akan ngaruh. Oke, jadi diperkuat secara internalnya, komunikasinya diperbaiki ya. Karena kalau misalkan kita bicara mengenai kekuatan internal, itu sudah bukan aku, sudah bukan kamu, tetapi
kita. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman, ini cerita kamu di bulan ini ya. Kita bakalan jumpa lagi next month, bulan depan. Semoga ceritanya jauh lebih oke ya. Hubungan kalian juga jauh lebih baik pastinya. Nah, untuk memperbaiki hubungan, buat kalian yang masih bingung caranya kayak gimana, channel ketiganya Oracle Card Indonesia ada tuh ya caranya. Hanya dengan mendengarkan saja. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.